sudah langsung diamankan dari masing-masing tim. EVOS Legends sudah mengambil, Bigton Alpha pun melakukan hal yang sama dengan susunan hero seperti ini. Makan bawal bareng Rojali, elu jual gua beli, itu yang diberikan sama EVOS Legends. Bigton Alpha dengan Pakito Harley Baxia Gord lapu-lapu, dan EVOS Legends dengan Barat Granger Selena Rafaela Elis. Lo makan bawal sama Rojali, kalau gue makan bawal sama kamu aja karena nggak mau sama Rojali. Mau sama laki gue makan Ya bawal. ampun, hari-hari apa lagi ya. Itu nama abangnya. Oh, nama sembarangan abang lu. yang jualnya. Yoi. Ya ampun bang. Oke, dapat kalian semua di kolom komentar langsung ramaikan EVOS Roar dan juga PT Erwin. Karena sebentar lagi kita bakal masuk ke game yang Apa? Are you ready? I'm ready. Let's go. Cus, langsung aja berangkat. Ini dia berangcus. Akunya berangkat menuju hal yang serius. Let's go. Berang. Berangcus. Berangcus. Berangkat capcus. Berang-berang bawa tongkat. Cakep. Setruk. Wah, Iya. bisa begitu ya. Berang-berangnya setruk. Langsung ngedron nih kita nih ngedron. Padahal banyak cahaya di sini kok gelap. Kok gelap. Oke, Iya. kali ini lihat Persik bakal dikawal oleh seorang Luminer. Ingat, Luminer salah satu pemilik lele-lele terbaik bangsa yang harus diperhatikan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Iya, yang resepnya sampai sejauh ini belum bisa diambil oleh player lainnya. Betul sekali, tapi di sisi lain seperti yang kita lihat, Rek dengan Rafaelanya kali ini sudah mulai melakukan open rotation ke arah jungle, mencoba untuk mengambil satu buah opportunity. Kali aja dia dapetin informasi yang cukup mahal untuk melakukan dinner rotation, apalagi lawannya adalah Harley dari Brands. Alright, dan bukan hanya itu aja. Kali ini lihat Ultimate agak sedikit Deadly Magic. struggle, lompat ke arah belakang. Deadly Magic juga poker trick hampir saja almost, tapi satu kali piring tetangga dan first blood didapatkan di arah bottom lane. Tete kali ini benar-benar membuktikan kalau misalnya ganteng aja nggak cukup, harus jago juga. Dan langsung ditampol-tampolin, di cover-coverin, saling benar-benar mencoba untuk menutupi semua pergerakan dari teman-teman tim EVOS Legends. Lihat bagaimana Brands mengcover ke arah matnya. Matnya pulang, abis itu KYY yang nge-cover Brands-nya. Oke, dan lagi-lagi Persik mencoba untuk mendapatkan Rainbow Purifier dari Death Sonata. Satu hit terakhir. Oh my god, lihat Cowboy dari kubu biru langsung dengan piu piu piu. 3 hit, gak ada yang bisa sama sekali. Dan sekarang ada siapa yang akan ditelan? Nalo flicker. dipentokin ke arah dinding, langsung aja. Tapi Ripo yang masih bisa cover ke bagian Kayaknya belakang. langsung mengcover begitu saja depan sana 40. Masih Oke. ada Aegis, Death Sonata belum ada. Rakoni Brand gak boleh melawan jadi koin. Brand ditumpah. EVOS Legends dapetin 2, tapi kali ini RKT Sakaratul Maut. Satu lemparan piring terakhir digoceng begitu saja. Persik masih mau lebih. Rainbow Sakarat dan bahkan nggak ada Death Sonata. Nggak ada harta tata Death Sonata untuk kali ini. Persik mengamuk kali ini, bayi macan dari pagi tiba-tiba langsung ngeroar dengan lantangnya. Dan dengan Turtle kali ini, Turtle yang pertama akan mencoba untuk mengambil satu buah advantage dari arah junglernya. Oke, Persik kali ini mendapatkan keuntungan 2 point kill di menit yang kedua. Itu adalah salah satu keuntungan yang luar biasa untuk seorang Granger Marksman. Kenapa? Karena dengan item yang dia miliki, dia bakal lebih cepat lagi dapetin point kill. Dia bakal depan lagi dapetin turtle. Dan ini possible banget loh untuk Brands-nya sendiri yang ketinggalan dari segi gold. Karena Versiknya bisa jadi mencoba untuk langsung mengamankan Hunter Strike. Benar banget, benar, bukan sembarang benar. Tapi kali ini Brands di depan sana akhirnya tidak seperti pressure seperti game sebelumnya ketika Harley. Dia masih coba dapetin satu buah orange dan juga purple. Masih sedikit sabar, tidak mau terlalu terburu-buru dari Bigetron Alpha. Oke, namun di bagian bawah seperti udah ada pergerakan dari masing-masing tim. Mereka udah mulai bertemu, ada Abyssal Trap yang udah langsung dilempar kabur ke bagian depan. Rhapsody ditembakkan tapi belum terkena, dan juga satu peluru dari ataupun 2 peluru dari Death Sonata tidak terlalu bisa mengenai ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata lihat Gorgia Mystigasnya ditempel begitu saja. Ultimate masih mau lebih. Persika berhasil dapetin MATT, dan bahkan kali ini EVOS Legends balik lagi regroup untuk ke lane-nya masing-masing. Yep, Rainbow dengan satu hero yang digunakan yaitu Gor. Misi projectile pasti akan sangat mengacau sekali. Sementara Mad kali ini dipaksa mundur. Ada KY yang udah hadir juga dengan ban dalamnya lengkap dengan pelek 17 inch-nya. Langsung ingin menabrakkan diri ke bagian depan, tapi ternyata masih gagal. Tapi ternyata MATT udah mengeluarkan guntingnya, tapi nggak berhasil karena dibahas dengan batu. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha daerah top lane sana mencoba untuk siap mendapatkan turret karena ada Rainbow yang berada di lane. Yoi, berputar-putar aja, berputar-putar
berputar, namun kali ini langsung ada missile expert dikeluarkan. Digetok begitu aja, Rek masih ingin lebih. Di bagian belakang Versi memberikan backup, Rhapsody yang maju ke bagian depan, sementara Clover dengan satu muntahan laharnya masih bisa digocek aja. What are you doing? Seperempat darah terakhir untung aja masih ada flicker. Karena nggak ada flicker mungkin itu bakal beda cerita kasusnya untuk seorang Clover. Akhirnya seorang diri lagi di lane-nya. Sedangkan item kali ini Profesor silakan. Ya, ada satu item yang menarik tadi kita bisa melihat langsung dari kurs helmetnya yang akan diamankan sama Clover. Dia tidak mengamankan satu buah Sky Garden helmet karena kayaknya dia mau ngedeny dari magical damage yang dihadirkan sama Brands. Oke, benar banget. Tapi sementara itu, para pemain dari tim EVOS Legends, mereka udah standby. Ada seorang Luminer melihat pergerakan dari para pemain tim Bigetron apa, dan bahkan Rainbow melihat begitu saja, dan bahkan Ripo-nya terlalu offside. Turtle diamankan, tapi ternyata flicker harus digunakan untuk kabur. Yap. Itu dia poker triknya, digunakan sambil bisa melakukan sebuah tindakan kabur ke bagian belakang. Selesai sudah fight barusan, Turtle diambil oleh Bigetron Alpha. Tapi untuk EVOS Legends, mereka pun kembali melakukan farmingan. Begitu juga, apa yang terjadi? Solo kill terhadap Barat di bottom lane. Alright, dan bukan hanya itu aja. Bahkan anti-match masih struggle. Lele Lumina, lihat Lele terbaik bangsa di pasar Apollo dan Lataul Soliter dan juga Garote hampir saja mengambil jiwa dari Ripo. Ripo masih bisa kabur, digocek itu saja, masih mau lebih, dan Sonata berhasil mendapatkan poin atas seorang Ripo di arah top lane. Gocekan dari pemain Bigetron Alpha, begitu indahnya, begitu kesulitan pemain EVOS Legends. Clover kali ini kill spree lagi diamankan di arah bottom lane. Clover menjadi bulan-bulanan warga dari Bigetron Alpha. Sedangkan itu anti-match mencoba clear minion dan berhasil. Memang TT tertangkap, tapi ternyata Emma TT masih banyak flickernya disimpan. Unstoppable! Oh my god, Rhapsody-nya benar-benar tidak bisa ditahan. Dengan kelembutan satu buah sutra tembakan mendapatkan poin di top lane. Yap, itu dia. Hampir aja bisa mendapatkan satu inner turret lagi di top lane. Tapi ternyata backupan langsung hadir. Ada Rainbow dan juga Ripo. Purple Buff kali ini terlihat ada beberapa player juga. Sementara itu siapa yang akan berhasil? Yap, masih bisa Brand, namun Mystic Ghost. Terima kasih damage, Mystic Ghost juga udah keluar. Ripo gak bisa keluar lagi, dan Bang Rhapsody lagi-lagi masa kini didapatkan Brandnya Secretal Ball. Tapi ternyata Luminer masih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Di belakang sana Antipen mengganti rotasi. Rainbow sekarang dan KYY tertinggal. Masih survive. Masih bisa selamat pemain dari Bigetron Alpha dengan serangan yang begitu intensnya. Tapi Rainbow udah melemparkan lagi projectile ke bagian depan. Matnya di bagian belakang. Disembur. Menghilang sudah Baratnya. Shutdown didapatkan oleh seorang Matt. Matt FDD, lihat Prefixer yang dilakukan. Dengan satu buah flicker mendapatkan hasil maksimal. Bahkan celengan dari EVOS Legends harus pecah. 6 poin kill diamankan begitu saja, dan kali ini malah dibalikan keadaannya. Turret diamankan. Dan bahkan lebih dari itu, semua opportunity ke arah objektif mulai dikembalikan dengan network yang pelan-pelan beranjak dari Bigetron Alpha. Bahkan Turtle-nya kali ini dari tim EVOS Legends yang harus menjadi alergi siput yang diamankan lagi oleh seorang Bigetron Alpha. 20.000 gold mulai menyusul sedikit demi sedikit karena ada satu buah shutdown. Terlalu lama memaksakan keadaan yang tidak perlu dipaksakan, dan bahkan mereka seharusnya sudah mundur dari tadi, tapi mereka gak mau mundur, masih mau terobos, dan Ranger Amas hampir tershutdown barusan. Iya, karena agak sedikit mengagetkan di sana sepertinya para pemain dari EVOS Legends yang bisa kita bilang ini satu hal yang rugi bandar banget Pak Pulung. Rugi Pak, rugi banyak banget. Dengan seorang diri Mat tadi maju ke bagian depan, semua dihajar dengan pedang segede gitu. Udah ada satu Abyssal Row barusan kita lihat, tapi nggak kena ke arah siapapun di bagian atas. Wave minionnya pun dihilangkan. Kamehameha disembur dulu. Dan jujur ya, Breath of Fighter-nya ini benar-benar tampolan benda tumpul yang sangat mematikan. Tapi ternyata ada Sonata dikeluarkan, gak bisa menemukan Ripo, masih terlalu tebal. Harusnya KYY bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Tapi ternyata turret menjadi pilihan utama untuk keselamatan dari tim EVOS Legends. Langsung diamankan juga oleh Versi. Kali ini Ranger Mas dan juga Pak Pulung langsung lebih berhati-hati sebenarnya bagi Bigetron Alpha di lini depannya. Yes, karena dia tahu begitu tebalnya satu buah Ripo, begitu kerasnya Tama yang dimiliki KYY, dan begitu dinginnya hati dia. Butuh Malefic Roar untuk memecahkan itu semua. Yap, sementara itu Mat di bagian belakang siap untuk langsung maju ke bagian depan, tapi Holy Baptism-nya memberikan backup
yang agar memberikan mereka waktu bisa lari dari area ini. Nalo dikejar tapi balik arah langsung aja. Definisi dikejar, tapi kali ini lihat lele terbaik bangsa dikeluarkan oleh Luminare. Clover di garis depan mencoba untuk membantu, tapi Deadly Magic dan juga bakal triple sekarang Luminare harusnya tumbang kali ini. Nggak dapat damage-an, Luminare dimakan begitu saja di arah River. Yap, lelenya pun udah kembali ke habitatnya, yaitu River, Pak ya. Iya. Sungai. Lelenya balik ke sungai. Empang dong. Kali dong. Kolam dong. Sama aja sih semuanya lele bisa hidup ya, Pak ya. Di air, benar. Dan tapi kali ini perbedaannya di menit ke-9. Walaupun poin killnya sama-sama 6, tapi Background Alpha yang tadi ketinggalan dari segi goldnya malah nyusul dan ahead 2000. Ini hanya satu jawaban dari EVOS Legends, anti-mage. Dan langsung menjawab hal tersebut dengan purple buff, karena kita tahu sendiri Granger tidak terlalu membutuhkan purple buff dan anti-mage juga sudah mendapatkan satu item yang cukup optimal langsung terlalu offside di depan sana, masih ada Prefector dan bahkan lihat dia dituju adalah Persik dan berhasil dapatkan retribution. Persik dan Deadly Magic, Patrick tidak boleh didapatkan dan tumbang 1, 2 tumbang, double kill didapatkan dan lihat ini bencana anti-mage pun tumbang, tunggal sampai ke jebur gol. Oh my god, Double kill, tapi Luminare menyelamatkan sedikit keadaan di EVOS Legend. Ada 2 orang yang dia ambil barusan dengan sangat cepat. Lihat Gila. Deadly Magic udah mulai masuk, ditambah Poker Trick udah nggak punya rondo, tersangkut di sebuah rangka kandang dari seorang turtle. Iya, itu dia, Pak. Lihat Persiknya cuma bisa terdiam, berdoa dan juga tawakal ikhtiar. Benar, Pak, ikhtiar sama tawakal itulah yang bisa dilakukan oleh Persik barusan. Sementara Bitauro di bagian tengah terstun begitu aja, tapi masih ingin mengejar ke bagian depan. Gagal untuk kali ini. Dan kali ini agak sedikit terganggu penglihatan dari Luminare karena ada KYY di sana tentunya yang menghalangi pandangan. Betul Tapi bahkan sekali. lihat dari bottom lane, Lordnya sudah mulai menuju ke arah ini Bitar turret 40. Iya, benar sekali, Lordnya hadir. Sementara itu mulai ditelan, tapi Detonas gagal untuk welcome. kali ini Detonas welcome-nya. Detonas welcome gak jadi, masih coba ditahan. EVOS Legends masih memiliki kesempatan, tapi ternyata kali ini ingat, Bigetron Alpha nggak boleh tinggal diam. Mereka punya Alice, yang dimana Alice ini bakal bisa mengisap semua pemain Bigetron Alpha hingga dengkulnya lemas. Tapi ini scalingnya bakal lama banget karena 0-2-4 dan lihat anti-mage belum mengamankan Holy Crystal, belum mengamankan Ice Queen One, baru mengamankan serba Winter Truncheon. Namun Rek mungkin akan menjawab hal tersebut dengan satu buah Athena Shield. Dia ingin menghindari damage berlebih dari Brands karena Brands-nya bisa saja OTW ke arah Divine Glaive. Dan Brands di posisi yang cukup unggul kali ini memberikan damage dengan ada Calamity dari peringat. Yeah. Damage yang dimiliki bisa saja meledakkan kapanpun permainan tim EVOS Legends coba untuk memaksa ke Bigetron. Dan Clover tidak boleh tinggal diam, Clover pun tidak boleh tinggal enak-enak saja. Karena kalau semua damage Mystic Gas dan juga Poker Trick, Deadly Magic tergabung menjadi satu, langsung tembus itu meletus balon hijau. Dor. Sudah Hatiku bisa sangat kacau. Iya, Pak, ini dia Luminare masih apa ya, berkutat aja dengan satu wave minion di bagian bawah. Di bagian tengah ada wave minion yang bertemu juga. Ya, KYY mundur dulu, santai dulu. Dan Lihat. kalau teman-teman lihat juga tuh kan kayak Versiknya juga bikin OTW langsung ke arah Athena Shield, tapi KYY terlalu offside, apa yang terjadi? Ternyata itu adalah Katie. Berasal dari Prefector dikeluarkan. RKT tumbang. Persik menjadi pilihan. Match seorang diri. Dan lihat Bras ditumbangin anti-match. Tapi kali ini para pemain tim anti-match mu tumbang. 3 hilang. Looking for 4 hilang. Luminare tersisa. Ini benar-benar permainan yang luar biasa dari tim Bigetron Alpha. Lihat tiba-tiba datang. Ternyata dari Pengkolan. Persik masih mau lebih. Match di depan sana. Prefector dikeluarkan. Langsung saja ditumbangin. Persik tergagat Luminare tadi sempat menumbangkan ke arah Rainbow, tapi dibalikan begitu saja, ditampol-tampolin balik sama abang-abangannya. MATT membalaskan poin killnya, tapi nggak ke arah support, ke arah jungler. Langsung junglernya ditumbangin, langsung kerugian luar biasa banyak. Ini bener-bener rugi bandar. Ini bisa dibilang kalau misalnya ternak lelenya kena banjir. Oh my god, lihat bahkan damage dealt-nya mendekati ke arah Versik. Lihat MATT, damage tertinggi dari Bigetron Alpha karena dari tadi memang hanya dia yang melakukan shutdown dan bahkan memberikan tekanan ke arah 2 sampai dengan 3 hero sekaligus. Yap, Winter Truncheon sekarang diambil oleh Harley, tapi ini dari replaynya, Prof. Iya, replay yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak lihat double stun langsung dari matnya, dan bahkan dibalikan juga keadaannya ketika
dia sadar, oke mungkin ada shot call dari Rainbow. Dia terkena serangan daripada Anti-Match dengan Flowing Bloods. Langsung semuanya menengok ke arah belakang dan lepasin siapapun di depan sana. Luminar cuekin, incer dulu Anti-Match-nya. Pinter banget itu tim fight terpinter yang gue lihat di season 7. Dia pancing KYE, gue bilang apa yang terjadi KYE offset, tapi ternyata dari sisi sebelah kiri ada begal rame-rame Bigetron Alpha. Dan itu Holy Baptism-nya bahkan digocek loh. Digocek dan bener-bener perlakuan yang luar biasa Bigetron Alpha. Out of the box kalau menurut gue itu IQ 1355 juta miliar. Waduh banyak juga. Banyak sekali Bapak ya. Dibagi berapa tuh? Itu serangan 2 arah tadi Pak. Iya. Iya kan? Enggak, itu kayaknya cuma gating doang. Kayaknya doang dikira kayaknya itu offside. Dan Lord ya. diamankan di menit ke-14, itu dia Gord. Gord atau Chang'e adalah dua hero dengan magical damage yang memang agak cepat untuk melakukan clearing ke arah Turtle atau bahkan Lord. Dengan satu kali Mystic Gas, ditambah juga dengan Mystic Project yang bisa di-spam berkali-kali, ini akan menjadi ancaman apalagi Rainbow dalam positioning yang cukup baik. Walaupun dia mendapatkan KDA yang bisa dibilang tidak terlalu optimal, tidak terlalu tinggi, namun untuk di teamfight dia benar-benar berimpact tinggi. Oke, tapi dapat top flag. Oh my god, Ripo. Ripo-nya tercuri di saat ada Lord. Ini bukan menjadi hal yang baik, tapi lihat MATT sudah siap untuk berhasil untuk nge-fight sepertinya ya. Yap, itu dia. Udah diberikan terhadap Anti-Match. Blood O-nya akan sangat-sangat lama untuk kali ini. Yes, benar banget. Rainbow lagi-lagi mengeluarkan bola-bola bekelnya. MATT di depan sana, Anti-Match menuju ke arah seorang Rainbow. Tapi Clover-nya sekaratul maut. Dan ternyata Anti-Match mendikoi begitu saja. Masih begitu terjat, Anti-Match yang pun tumbang. Maka Luminar menggarung seorang KYE gak berasa sama sekali. Terlalu tebal. Ada Papa Lord terhormat di sana mulai masuk ke arah base. Ditaruh begitu saja. KYE sekaratul maut masih bisa bertahan. Dan bahkan Luminar hampir saja tumbang. Luminar gak boleh tumbang karena kali masih ada terajat. Dan Pras tertinggal, terambil. Oh my god, Prefighter akhirnya dikeluarkan, tapi Lele menyelamatkan hari dari seorang Perci kali ini Pak Bolo. Matnya begitu kuat, namun kali ini Matnya gak mau pulang. Matnya masih ingin lebih. Matnya maju ke bagian sendirian, namun Matnya pun harus diamankan shutdown untuk kali ini. Double kill, Matt menukar itu jadi lebih worth it. Dua hilang, dikentung balanya dengan Brave Fighters. Gila, ini bener-bener definisi ganteng doang, tapi jago banget bahkan dari matnya. Di menit ke-15 kali ini, lihat tuh red dari EVOS Legends sudah mulai dirontokkan 9-3. MATT benar-benar membuktikan dan lagi-lagi streamer kita nih. Halo Rokursa. Halo. Jangan lupa bye-bye. Bisa begitu ya. WHR Amang. Kalau tidak amang tidak tidur. Hampir kemarin saya tidak amang. Tapi untuk player goldnya bisa kita lihat Versik masih stabil di angka 12.000. Karena apa? Karena di team fight barusan aja Versik tidak tumbang sama sekali, dan ini memang bisa dibilang timpang sebelah. Kenapa? Karena dari tadi hanya Versik yang benar-benar kelihatan dari segi goldnya yang benar-benar stabil. Karena ditambah lagi di backline dari EVOS Legends itu selalu dirontokin perlahan-lahan. Wow. Bigetron kali ini benar-benar menunjukkan kualitasnya. Banyak banget yang mungkin di season-season kemarin bilang mereka kelinci percobaan. Tapi ini bukan kelinci percobaan lagi bro. Bahkan lihat KYE mencerahkan jiwa dan raganya. Di Detona saja, Ray menjadi pilihan. Mitika saya cukup besar. Bahkan Matt memilih mundur terlebih dahulu. Ada Luminar, Rainbow masih ada Muriba dan Brave Fighters menyelamatkan hari dari seorang Rainbow. Tapi masih mau coba dikejar. Enggak boleh pulang, menjadi goyang. Anti-Match bukan dengan Baka. Dan Baka, Wizard Kerajaan Save dan Dana hanya sebentar saja. Gak bisa menyelamatkan hari dari seorang Brand. Brand yang dikejar habis, bahkan untuk KYE ingin nge-buying time ke arah yang berbeda. Namun kali ini Holy Baptism pun sampai dikeluarkan agar roda yang berputar ini tidak bisa pergi lagi. Betul sekali, bahkan kan Blade of Despair diamankan sama Versik. Oh my god, dive. Lelenya karena petan Santa. Gelipin didapatkan. Oh my god, ini bencana. Ripo Legends langsung coba fokus menuju ke arah base-nya. Tersisa seorang Ripo. Knockout setelah dikeluarkan. Tidak begitu saja. Marcel Daman dan langsung ditumpangi dan wipe out. Ripo Legends membawa game ini ke game yang kelima. 2-2 dirontokin dari awal. Kuku tajam sang maja tidak
runtuh Profesor. Tidak gentar sama sekali dan seperti yang sudah diduga-duga, sempat aku mention di mid game, di menit ke-11 memang ini game punya Bigeron Alpha, tapi ingat mereka masih punya anti-match, mereka masih punya Alice, mereka masih punya scaling to the late game, and here we go, Alice dari anti-match mendapatkan 2 poin kill yang sangat worth it ke arah Rainbow, ke arah Brans, dan itu adalah kill yang paling mahal untuk di game keempat. Bahkan ini membuktikan salah